Selain hanya memperkuat di nilai supaya IPK atau nilai kalian menjadi maksimal atau cum laude, kalian juga harus dibarengi dengan kemampuan atau keterampilan dasar lah. Berarti bisa dibilang sebenarnya waktu itu kita nggak menunggu kita ya Kak Iya Tina. betul, waktu tidak menunggu kita. Betul. Atau kalian punya artis-artis atau tokoh-tokoh idola, mereka juga bukan tiba-tiba dilahirkan tanpa usaha ya. Artinya terus tiba-tiba dia lahir langsung pandai berpidato. Tidak, Betul. itu diyakini bahwa itu sebuah keterampilan, artinya bisa dipelajari. Menurut pengalaman saya dan juga banyak buku-buku tentang komunikasi ya, termasuk komunikasi kepemimpinan, belajar mendengarkan, belajar bertanya itu nanti akan mengasah kemampuan kita bicara di depan publik. Artinya dia dari awal sudah keliru menilai dirinya. Kalau memang merasa belum pantas, harusnya bukan menarik diri, tapi kemana yo? Harusnya adalah mencari cara supaya dia nilainya menjadi naik. Halo Jobider, selamat datang kembali di podcast Inspiratif Talk Jenitra Media. Ruang di mana kita belajar dari orang-orang yang menginspirasi dan menjadikan ceritanya sebagai pengalaman hidup di kehidupan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan ditemani oleh aku. Perkenalkan, aku Jamila Salki yang siap menemanimu hingga di akhir episode. Nah, teman-teman, kalian pernah ngerasa nggak? Ketika IPK-nya mungkin kalian tinggi, ataupun nih ketika kalian mendapatkan nilai yang tinggi, namun ketika disuruh oleh dosen untuk mempresentasi masih keringat dingin, atau ketika teman-teman interview kerja sendiri nih, merasa ketika ingin interview itu merasa gugup dan juga merasa takut ketika bertemu seseorang. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir dan juga teman-teman nggak sendirian. Karena menurut data dari Jobstreet tahun 2024 bahwasanya 78% recruiter menolak fresh graduate bukan karena kurang dari nilainya jelek, tapi karena skill komunikasinya yang masih minimum. Kandidatnya pintar, tapi nggak bisa menjual dirinya sendiri. Artinya, masalahnya kita bukan dari skill teknis nih teman-teman, tapi kita nggak pernah diajarin bagaimana kita berbicara dengan seseorang yang lebih praktis ataupun yang lebih kompleks nih. Nah, sobat-sobat Jomeders, pada episode kali ini, aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana para narasumber di sini bergerak di bidang komunikasi dan juga bergerak di bidang akademisi. Nah, tentunya pasti kalian nggak sabar kan buat bertemu dengan narasumber kita pada episode kali ini. Langsung saja kita undang. Please welcome Kak Tina. Halo Kak Tina. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Tina hari ini? Alhamdulillah, sehat banget Salki. Alhamdulillah. Senang banget nih diundang di sini. Oke, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih ya Kak Tina sudah meluangkan waktunya ya Kak, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Jenitra di sini. Nah, karena kita di sini episode yang sangat luar biasa nih Kak Tina, sebagai pertanyaan awal nih Kak Tina, mohon izin karena backgroundnya Kak Tina di akademisi ya, dan juga melihat Kak Tina luar biasa sekali di bidang komunikasinya. Nah, mohon izin untuk kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Kak Tina. Nah, sebagai seorang akademisi sendiri nih Kak Tina, banyak mahasiswa berpikir kalau lulusan cum laude masa depannya pasti aman nih. Nah, menurut kakak sendiri bagaimana nih? Jadi pemikiran seperti itu nggak sepenuhnya salah ya. Jadi betul banget bahwa di era yang persaingannya makin ketat seperti saat ini, nilai itu menjadi esensi yang penting juga. Tapi tantangan kalian menjadi semakin besar nih. Selain hanya memperkuat di nilai supaya IPK atau nilai kalian menjadi maksimal atau cum laude, kalian juga harus dibarengi dengan kemampuan atau keterampilan dasar lainnya. Seperti yang disebutkan Sauki tadi, salah satunya adalah keterampilan mempromosikan diri atau memperkenalkan diri dari kegiatan komunikasi. Gitu. Begitu, berarti bisa dibilang ya Kak Tina, bahwasanya meskipun kita memiliki nilai tinggi, cum laude, namun kita kalau malas untuk berkomunikasi bisa mempengaruhi banget ya. Iya, betul sekali. Nah,
Untuk pertanyaan selanjutnya, nah Kak Tina, banyak orang itu mengejar nilai-nilai yang tinggi nih ketika ketika di kelasnya itu benar-benar mengincar nilainya agar lebih tinggi ketika nilainya cum laude ataupun ketika lulus agar mendapatkan IPK yang sangat luar biasa sekali. Nah, tapi menurut kakak sendiri nih, kenapa ada orang yang biasa saja di kelasnya, namun ketika dia sudah lulus malah dia lebih berkembang daripada teman-temannya yang nilainya tinggi nih Kak Tina. Kira-kira kenapa nih Kak? Oh iya, atau istilahnya dikenal ada mahasiswa organisasi dengan mahasiswa yang kampus pulang ya, atau mahasiswa kupu-kupu begitu. Tapi sebetulnya itu adalah perspektif yang bagus juga, artinya memang orientasi kita untuk belajar, kita harus memaksimalkan kapasitas diri kita sehingga bisa diukur dari nilai yang tinggi. Jadi dengan nilai yang tinggi artinya kemampuan mahasiswa atau siswa tersebut bisa dihitung dia bagus. Cuma kenapa nih ada fenomena lain nih, anak yang biasa-biasa aja setelah dia lulus atau setelah selesai kuliah ternyata dia lebih sukses. Nah, ini bukan anomali ya. Artinya seseorang itu menurut perspektif saya dari pengalaman saya bekerja dan juga beberapa referensi, mahasiswa atau siswa itu punya banyak kecerdasan. Nah, tapi itu bukan berarti bakat. Ada kecerdasan yang memang harus dilatih. Bisa saja teman-teman yang menurut kalian biasa-biasa aja di kelas, dia punya keterampilan sosial yang bagus. Jadi temannya banyak, terus dia tidak malu atau sungkan mempromosikan jualannya atau bisnis jasanya. Terus yang ketiga, dia orangnya mau bertanya ketika dia tidak tahu, dia mau mengakui bahwa dia tidak tahu dan terus mau belajar. Kemudian ada satu lagi yang penting, dia tidak mudah putus asa. Ketika dia tahu dia tidak bisa atau IPK-nya pas-pasan tadi, dia tidak merasa insecure, dia merasa bahwa oh ini kekurangan yang harus aku atasi. Sehingga dari pandangan-pandangan atau keterampilan dan kecerdasan sosial itu dia bisa sukses dari situ. Oke, betul. Saya setuju sekali ya bahwasanya ketika mahasiswa itu sebenarnya ya ketika sudah pintar, merasa puas itu biasanya lebih malas ya Kak. Betul, akhirnya dia terjebak zona nyaman kan. Lebih malas untuk apalagi lebih malas untuk bersosial biasanya nih Kak Tina. Ya, gak mau bersosial gara-gara wah aku udah pintar nih, kalanganku di bawahku masih itu sih yang membuat teman-teman susah bersosial ya. Iya, betul. Nah, juga dari background Kak Tina sendiri nih, untuk di background komunikasi yang sering banget berinteraksi dengan orang, kira-kira menurut Kak Tina sendiri, apa kesalahan terbesar anak muda ketika mempersiapkan karirnya nih Kak Tina? Kesalahan terbesar ya. Kalau berangkat dari pengalaman saya, yang udah hampir menginjak 11 tahun berkarya di dunia akademik, jadi sebetulnya itu sangat dipengaruhi banyak faktor. Tapi kesalahan atau kegagalan yang pasti adalah enggan mau belajar. Orang yang nggak mau belajar itu biasanya nggak adaptif atau dia nggak mau mengikuti perubahan zaman. Misalnya nih, kalau misalnya kalian sudah tahu teknologi bisa diserap dengan gampang, ya kalau begitu kalian belajar teknologi bisa dari tutorial atau bisa grup komunitas online, dan di situ artinya kalian nggak atau tidak berusaha mempertahankan prinsip oh ini nih aku anak sosial jadi harus yang dipelajari ini saja, oh aku anak teknik nih yang dipelajari harus teknik aja. Tapi bisa jadi orang sukses karena hobi-hobi lainnya, misalnya anak teknik atau Sauki anak FEB ya, ternyata punya kemampuan public speaking yang bagus, jadi dia sukses dari public speakingnya. Oh anak teknik punya kemampuan desain yang baik, ternyata dia tetap lulus teknik, cuma yang dipakai kemampuan desainnya. Nah, artinya dia juga punya wawasan di mana dia berpikir bahwa ini aku nggak cukup punya satu keterampilan sehingga aku harus beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Nah, itu menurut aku kesalahan terbesar adalah kamu enggan belajar. Wah, sudahlah, udah capek. Ah, udah semester tua. Wah, aku udah habis selesai sekolah nih, mau leyeh-leyeh dulu. Nah, biasanya kan lingkungan di luar atau organisasi di luar nggak peduli kita capek atau enggak kan. Teknologi akan terus berkembang, pasar-pasar dunia digital atau pasar-pasar lain itu ikut berkembang sehingga dia tidak akan menunggu orang yang maunya selalu diistimewakan. Jadi memang harus bekerja keras. Istilahnya begitu ya. Iya betul. Berarti bisa dibilang sebenarnya
waktu itu kita nggak menunggu kita ya Kak Iya Tina. betul, waktu tidak menunggu kita. Betul, bisa jadi ya apa yang kita kerjakan tentunya menjadi hobi kita itu nggak tahu ya Kak Iya Tina. betul. Nah, bisa dibilang juga bahwasanya pelajaran otodidak ya sangat berpengaruh kepada kehidupan kita Betul. juga ya Kak Tina. Nah, karena tadi background dari Kak Tina komunikasi nih dan juga aku akan menyinggung sedikit nih dari background Kak Tina sebagai akademisi sendiri nih. Nah, kalau dilihat dari backgroundnya dari Kak Tina sendiri, kalau perusahaan hanya punya waktu 5 menit nih Kak Tina untuk mengenal seseorang, untuk mengenal ataupun mahasiswa nih, menurut Kak Tina sendiri apa yang sebenarnya perusahaan nilai selain dari melihat IPK-nya sendiri nih Kak Oh, Tina? oke. Karena Jaya juga sering ya dapat curhatan mahasiswa yang mau kerja, mau yang studi lanjut, atau saya dulu juga sempat setelah lulus kuliah beberapa bulan keluar masuk organisasi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Yang pertama yang harus kamu tonjolkan adalah kelebihan. Jadi istilahnya saya kadang bilang ke mahasiswa itu seperti soft selling ya. Soft selling itu kan menjual diri dalam tanda positif. Ibaratnya kita jualan barang itu nggak harus saya punya barang bagus nih, paling bagus di dunia nomor 1. Nah, orang pasti tahu dia dalam level promosi. Tapi kita bisa soft selling. Artinya apa? Soft selling itu menunjukkan kemampuan-kemampuan kita. Misalnya kita bisa bernegosiasi, kita nggak gampang emosi, kita bisa diajak kerjasama. Nah, itu kan ada soft selling yang kemudian muncul dari karakter kita dan itu harus ditonjolkan. Jadi ketika kita wawancara pekerjaan, sebutkan saja apa yang menjadi kelebihan kamu dibanding pesaing-pesaing yang lain. Nah, usahakan kelebihan itu memang sesuai ya dengan pekerjaan yang kita cari. Gitu. Oke, nah berbicara kelebihan sendiri nih Kak Tina, mungkin saya ingin men-challenge Kak Tina sendiri nih sebagai jika Kak Tina sebagai berdiri sebagai POV-nya perusahaan nih. Nah, 3 skill yang nilainya lebih mahal dari IPK kira-kira apa nih Kak Tina? Oke. Kalau selain pengalaman, saya juga pernah baca ya dari hasil risetnya aplikasi Linkit itu ya, bahwa ada karakter utama yang dipilih yaitu komunikasi. Komunikasi itu bukan berarti hanya jago public speaking ya, adik-adik atau teman-teman, tapi kita kemampuan untuk komunikasi interpersonal. Kamu punya ide apa, kamu bisa nggak menjelaskan itu secara runut dan sistematis. Jadi orang yang mendengar itu jadi paham. Kemudian yang kedua, kemampuan adaptasi. Adaptasi itu bukan berarti punya teman banyak aja, tapi tadi bisa nggak dia kontrol emosi, bisa nggak misalnya kita kerja kemudian kerjaannya kurang diapresiasi atau kerjaannya dikritik, dia bisa nggak menerima hal itu dengan baik sehingga pekerjaannya menjadi konsisten. Jadi komunikasi interpersonal tadi, kemudian yang kedua adaptasi tadi. Adaptasi bukan hanya perkara banyak teman atau bisa bergaul ke sana ke sini, ya itu juga penting, tapi juga lebih ke kemampuan dia mengelola emosi dan bisa mengikuti ritme di lingkungannya. Kemudian yang ketiga gigih. Apa kalau gigihnya bahasa anak gaul? Gigi mungkin dia Tidak gampang putus asa. ya, tidak gampang putus asa. Iya, jadi kalau misalnya dikasih satu kesempatan terus kita gagal, kita masih punya motivasi atau semangat untuk memperbaiki. Nah, 3 itu menurut saya bekal yang seharusnya tidak dimiliki oleh teknologi-teknologi lain kayak AI. Iya, betul. Iya, jadi kalau AI kan mungkin cerdas, tapi untuk tadi adaptasi itu kan butuh empati, butuh kemampuan berkomunikasi, itu kan tidak dimiliki AI. Jadi kita ambil peluangnya di situ. Iya, betul. Berarti bisa dibilang dari kelebihan teknologi ya, dan juga pastinya ada kekurangan dari teknologi nih, teman-teman. Nah, makanya buat teman-teman nih, jadi mungkin jangan terlalu berfokus kepada wah, ada kelebihan teknologi, ya udah aku lepas gitu. Betul. Karena dari kelebihan itu sebenarnya pasti ada kekurangan, teman-teman. Meskipun kecerdasan buatan itu lebih berpengetahuan daripada kita, namun mereka tidak punya empati ya Kak Tina. Jadi kita bisa ngambil peluang dari hal tersebut. Nah, tadi Kak Tina juga menjelaskan bahwasanya untuk yang pertama adalah skill komunikasi yang penting. Nah, tentunya pasti tidak dimiliki oleh teknologi ya Kak Tina. Nah,
kira-kira nih untuk kebiasaan kecil yang bisa dimulai dilakukan dari mahasiswa sendiri di hari ini supaya kemampuan komunikasinya itu lebih meningkat sehingga lebih unggul nih dari mahasiswa lainnya, Kak Tina. Bagus. Mantap ini pertanyaannya nih. Jadi tadi ya kebiasaan yang dimunculkan ya, saya juga dulu atau orang-orang kebanyakan yang kalian lihat ya, influencer atau kalian punya artis-artis atau tokoh-tokoh idola, mereka juga bukan tiba-tiba dilahirkan tanpa usaha ya, artinya terus tiba-tiba dia lahir langsung pandai berpidato, tidak. Betul. Itu diyakini bahwa itu sebuah keterampilan, artinya bisa dipelajari. Itu ya yang pertama. Kemudian apa tadi? Saya sampai lupa. Oh, kebiasaan Iya, sehari-hari. Mohon maaf kebiasaan ya. sehari yang biasanya lebih unggul nih Oke. tiba-tiba. Kalau pengalaman saya pribadi nih yang saya terapkan, misalnya saya belum mampu public speaking sebagus misalnya kayak Mas Sauki Masya atau Allah. teman-teman yang Masya lain, Allah. cobalah teman-teman perbanyak mendengarkan. Nah, mendengarkan itu juga termasuk komunikasi ya, adik-adik atau teman-teman. Kalian belum berani nih untuk menyampaikan pendapat atau belum berani bicara di depan orang banyak, belum berani bicara di depan kamera. Lah, dalam hal mendengarkan ini, maksudnya kalian bukan hanya mendengarkan diam, tapi mendengarkan secara efektif. Artinya, kamu pelajari cara dia berbicara. Oh, Bu Tina itu kalau bicara pakai gestur. Oh, Mas Sauki itu kalau bicara dia harus menyapa dulu. Nah, teknik-teknik itu bisa kalian pelajari secara otodidak. Ya. Terus yang kedua, setelah kalian banyak mendengar atau belajar seperti orang menganalisis ya, mengobservasi, setiap ada Pak RT aja, Pak RT kasih sambutan, coba deh kalian dengerin, terus kalian amati gimana dia caranya berkomunikasi. Terus besoknya ketemu lagi sama teman yang presentasi, amatin aja temennya gimana dia berkomunikasi. Itu akan menunjukkan perbedaan. Nah, perbedaan itu kemudian kita pelajari dengan cara belajar bertanya. Jadi kayak Mas Sauki ini kan kemudian banyak bertanya lah. Iya. Dari bertanya kan menyerap informasi. Di Betul. kelas juga begitu. Udah banyak mendengar, udah banyak melihat, jangan disimpan aja. Mulailah bertanya. Misalnya bertanya pada hal-hal yang kecil. Misalnya di forum ada kesempatan bertanya, belajarlah bertanya. Nah, menurut pengalaman saya dan juga banyak buku-buku tentang komunikasi ya, termasuk komunikasi kepemimpinan, belajar mendengarkan, belajar bertanya itu nanti akan mengasah kemampuan kita bicara di depan publik. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba bim salabim ya, tapi yang disebut keterampilan itu ada prosesnya. Jadi menurut saya 2 tips itu deh dulu diasah. Mendengarkan dalam artian kalian mengamati, kemudian jika ada kesempatan bertanya, pakai waktu bertanya itu untuk mengasah kemampuan Betul. komunikasi. Kalau sudah terbiasa, baru kalian naik panggung di depan kamera, bicara di depan orang. Itu gitu Iya. sih kurang Berarti lebih. bisa dibilang kita harus memiliki 2 skill mendengarkan dan juga bertanya ya, Kak Tina. Betul, basicnya ya menurut saya dari basic situ bawahnya berkembang. gitu Iya. ya. Nah, namun Kak Tina, terkadang nih mungkin saya lebih memfokuskan kepada mahasiswa ataupun teman-teman Jameder nih yang sering merasa seperti ini ketika sebuah mahasiswa nih ingin bercerita ke teman-temannya nih Kak Tina. Nah, namun teman-temannya itu malah timbal balik atau membanding-bandingkan. Nah, untuk pandangan dari Kak Tina, POV-nya dari Kak Tina nih sebagai dengan background-nya yang sudah dikomunikasi, nah kira-kira apa nih Kak Tina? Apakah ada sebuah triks ataupun tips nih buat teman-teman yang lagi di fase seperti itu? Jadi maksudnya dia curhat gitu ya? Betul, lagi curhat tiba-tiba, kamu cuma seperti itu, lebih baik, lebih dalam nih, lebih susah ceritaku nih, seperti itu Kak Tina. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Tina? Mungkin dari pandangan Kak Tina, sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya, harusnya lebih fokuskan kepada pendengar gitu. Oh, iya. Menurut Kak Tina sendiri gimana nih? Ya itu mungkin masuk juga ke psikologi komunikasi ya. Betul. Jadi memang secara sosial kita butuh teman nih untuk sharing atau bercerita, berkeluh kesah. Tapi alangkah jauh lebih baiknya supaya tidak salah, kita dapat sarannya juga ya. Karena kan kita juga agak bahaya nih cerita-cerita terus dapat saran dari teman yang kurang kompeten gitu ya, atau pengalamannya tidak
tidak baik, terus kamu mending gini aja deh. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Jadi yang pertama ya dia harus selektif dulu. Kita bisa berteman dengan banyak orang, tapi nggak semua orang punya akses untuk bisa mendapatkan cerita-cerita Betul. rahasia dalam tanda kutip, Rahasia. rencana kita, kesedihan kita. Nah, kita bisa menseleksi dari situ. Nah, kalau ditahan nanti kita bisa kena gangguan jiwa, Bu. Mental kita bisa terganggu ya. Jangan ditahan juga. Ada juga yang disebut latihan dengan self talk positif. Artinya kamu bicara dengan dirimu sendiri. Itu juga bisa loh, Mas Auki. Oh, bisa Jadi juga ya? bicara tuh nggak harus sama orang lain, Mm-mm. tapi kita bisa mengajak atau berkomunikasi dengan diri kita sendiri, bahkan mungkin dalam kondisi yang kurang menyenangkan tadi. Mm-mm. Kita sedang sedih, kita sedang putus asa, kita bisa kok berbicara dengan diri kita sendiri secara sehat. Jadi kalau sudah kena masalah, bingung mau cerita ke siapa, kamu bisa bercerita dengan dirimu sendiri, tapi dalam tanda kutip harus menggunakan kalimat atau bahasa yang positif. Jadi biar nggak tambah down. Betul. Ya cuma kita cerita ke orang lain juga, oh kamu begini, kamu begitu. Jadi Iya. bukannya lega, makin Malah tambah sedih. pikiran ya, Kak Tina. Betul. Malah kepikiran dan juga Nah. malah aduh kayaknya ceritaku B aja gitu. Ternyata ceritanya orang-orang lebih Lebih memukau atau lebih sulit. jadinya. betul. Ya, Ya, jadi menurut saya bisa kamu komunikasi sendiri secara positif atau menulis atau dijadikan karya seperti itu. Atau kalau kepepet, saya nggak bisa nih ngobrol sendiri. Ya betul-betul selektif cerita pada teman-teman yang betul-betul kamu rasa dia pantas atau dipercaya untuk mendapatkan Iya. cerita-cerita itu. berarti bisa dibilang kita harus pilih-pilih orang juga ya Kak Tina untuk mendapatkan akses tersebut. Tentunya kita harus memilih dan juga mungkin tidak gampang ya teman-teman. Betul. Buat teman-teman nih yang memang temannya udah cerita ke kalian, nah juga sepantasnya buat kalian mendengarkannya Kak Tina, karena bisa dibilang mungkin temannya sudah memberikan akses kepada kalian dan juga temannya sudah legowo nih untuk bercerita nih kepada kalian. Nah selanjutnya nih Kak Tina, kita akan menyinggung sedikit, mungkin ada sebuah tips dan juga trik dari Kak Tina sendiri yang memang backgroundnya di bidang komunikasi nih teman-teman. Nah menurut Kak Tina, apa kesalahan komunikasi yang paling sering membuat seseorang kehilangan peluang nih Kak Tina? Entah itu peluang karir, peluang di pendidikan akademisinya sendiri mungkin. Gimana nih Kak Tina? Kesalahan komunikasi ya. Betul. Kalau kesalahan komunikasi mungkin sifatnya tidak permanen ya, artinya bisa diperbaiki. Biasanya mereka kalau diajak diskusi atau menyampaikan idenya belum bisa, jadi cenderung sangat pasif ya. Di dalam forum cenderung pasif sekali, tidak bisa berpendapat. Atau sebaliknya, dia cenderung menjadi orang yang terus mau berbicara. Tidak punya keterampilan mendengarkan tadi, empatinya tidak terasah. Nah, itu juga membuat penilaian orang lain menjadi enggan bekerja sama dengan kita. Nah, sedangkan dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, kerjasama itu kan sangat penting. Betul. Jadi, jangan terlalu pasif, yang kemudian keberadaan kita jadi tidak terlihat. Iya. Atau sangat mendominasi dalam segala waktu dan segala ruang, sehingga yang lain merasa tidak diberikan kesempatan. Iya, Nah, betul. jadi lihat waktunya, kapan kita harus berbicara, kapan waktunya kita mendengarkan, dan kapan waktunya kita mengambil keputusan untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, itu saya rasa dilatih ya, dilatih. Memang nggak semua tiba-tiba bisa. Tapi kalau belajar, insya Allah kepekaan itu akan muncul gitu, Sauki. Iya betul. Dan juga bisa dibilang ya ketika kita berbicara mungkin harus sesuai dengan tempat dan waktunya juga nih Kak Tina. Entah itu mungkin kalian nih punya skill komunikasi yang baik, yang udah oke nih, namun teman-teman gak sesuai dengan tempatnya, itu pasti juga akan menimbulkan sebuah kecurigaan dan juga kesalahan juga ya Kak Tina. Nah kira-kira nih Kak Tina, untuk step awal untuk mungkin dari kelas mahasiswa ya, mahasiswa yang masih kurang untuk menyampaikan idenya nih, mungkin ada sebuah tips nih dari Kak Tina, kira-kira
sebagai mahasiswa harus bagaimana nih agar kita dapat menyampaikan sebuah idenya, entah itu di kelas ataupun di sebuah forum diskusi, entah itu seminar ataupun webinar sendiri nih Kak Tina. Oke, tadi sebetulnya udah disinggung, intinya latihan ya. Sekali lagi, kemampuan komunikasi itu adalah yang sifatnya keterampilan. Jadi kalau keterampilan itu adik-adik atau teman-teman bisa dipelajari dari manapun. Dari tadi saya contohin, lihat gimana sih Pak RT itu ngasih sambutan, teman-temannya presentasi, atau belajar via YouTube, atau nonton acaranya Janitra ya. Betul, Kemudian iya. kemudian ngobrol sama temennya atau baca buku. Jadi banyak jalan menuju Roma, artinya banyak cara untuk mengasah keterampilan. Yang pertama tadi banyak mengamati, banyak mendengar. Setelah banyak mengamati, banyak mendengar, belajar membuka pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau ketemu orang juga, misalnya kita di kendaraan atau menunggu di ruangan tertentu, belajar untuk membuka pertanyaan. Misalnya, sudah dari tadi ya Mbak? Misalnya gitu. Itu kan kita bisa melihat kalau dia responnya bagus, bisa kita lanjutkan. Jadi seperti laboratorium mini ya, untuk bisa mengasah keterampilan kita secara gratis. Oh, soalnya saya dari tadi nunggu dokternya belum muncul, Mbak. Dari mana? Nah, atau misalnya kalian nongkrong di tempat tertentu yang memang dia sangat terbuka untuk berkomunikasi, ya dipakai kesempatan-kesempatan itu untuk bertanya hal-hal yang sifatnya keseharian. Nah, barulah kalian setelah merasa itu luas, dibawa ke forum-forum yang lebih besar. Misalnya diskusi, menjadi MC, menjadi moderator. Nah, artinya kalau teman-teman belajar komunikasi dalam tahap beberapa bulan belum kelihatan progresnya, jangan putus asa. Bisa jadi progres itu sedang bertumbuh, nanti kalau ada momennya kita kelihatan, wah ini ternyata skill komunikasinya udah sebagus ini. Betul. Jadi bisa dibilang ya meskipun teman-teman nih ngerasa kok aku lebih lambat daripada yang lainnya, tetap jalani teman-teman, karena bisa dibilang nih ketika kita sudah memulai dan juga mending memulai ya Kak Tina daripada tidak memulai sama sekali ya, mending memulai teman-teman, karena bisa dibilang untuk menjadi sebuah pohon besar ya dari biji kecil, dari biji kecil yang sangat luar biasa. Oke. Nah, karena tadi kita sudah menyinggung banyak nih Kak Tina tentang banyak berbicara, banyak ngomong dan juga menyampaikan ide, kita mungkin akan pindah pandangan ke 180 derajat lagi. Nih, untuk ada pertanyaan yang sangat luar biasa juga Kak Tina, kalau ada mahasiswa yang masih merasa minder, masih pendiam ataupun takut berbicara, latihan apa yang paling efektif menurut Kak Tina sendiri nih? Yang pertama dibenerin itu cara berpikir kita tentang diri kita sendiri. Itu yang harus dibenerin. Kalau kamu mendatangkan atau ikut tutorial atau ikut seminar kelas internasional pun, kalau cara berpikir terhadap diri kita sendiri nggak dibenerin, kita nggak akan kemana-mana. Artinya, kalau memang niatnya mau belajar, ya kita harus menanamkan dedikasi bahwa saya ikut ini untuk belajar. Jadi kalau salah nggak masalah. Itu. Jadi supaya dia nggak minder. Minder itu kan artinya begini ya. Kalau sepengetahuan saya dalam perspektif buku-buku psikolog gitu ya, buku-buku psikologi, mohon maaf, artinya dia menilai dirinya, value dirinya rendah. Orang minder itu atau orang insecure itu berarti menilai dirinya sendiri itu rendah. Duh, aku nggak pantas nih bicara di depan publik. Artinya dia dari awal sudah keliru menilai dirinya. Kalau memang merasa belum pantas, seharusnya bukan menarik diri, tapi kemana yo? Harusnya adalah mencari cara supaya dia nilainya menjadi naik. Lebih tinggi value-nya. Misalnya nih udah tahu nggak bisa bergaul, susah komunikasi, ya jangan semakin menarik diri, cari solusinya gitu. Jadi solusinya apa? Oh, yang pertama dibenahi, ya nih aku gagal nih di presentasi, aku kok nggak pede. Kalau begitu jangan berlarut-larut di kemampuan yang tadi. Kalian harus segera bangkit. Kemudian tanamkan pikiran positif nih, kalau aku belajar kayaknya tahun depan aku bakal jadi lebih baik deh. Nah, itu kan cara berpikir yang berbeda, Mas Sauki. Nah, itu yang kemudian harusnya template itu yang dipakai. Setelah kita sudah sadar kita punya kekurangan itu dan harus dibenahi, baru kita belajar keterampilan komunikasi, belajar bicara dengan orang lain, belajar menyampaikan pendapat, sampai pada titiknya belajar mau
berdiri di depan orang banyak untuk berkomunikasi gitu. Oke. Jadi harus dari dalam dulu. Iya, jadi harus memiliki sebuah Iya, pemikiran positif terlebih dahulu betul, ya. membangun karakter diri dulu. Berdamai dengan diri sendiri juga. Ini bahasanya gengsi ya. Iya, gengsi banget, berdamai dengan diri sendiri Berdamai terlebih dulu. dahulu. Nah, juga bahwasanya teman-teman untuk mempelajari komunikasi yang telah dijelaskan Kak Tina sendiri, bahwasanya kita harus memiliki hal positif dalam diri kita, harus memiliki cara berpikir yang positif dan juga harus memiliki sebuah ide dan juga gagasan. Nah, tentunya meskipun kita nih memiliki sebuah skill komunikasi yang baik, nanti tiba-tiba, wah aku nggak mau belajar komunikasi nih, aku udah pinter, ya udah deh tinggal ngomong, enggak juga ya teman-teman, karena bisa dibilang kita harus memiliki sebuah ide gagasan baru apa hal tersebut baru disampaikan begitu. Apalagi nih, nah menurut Kak Tina sendiri nih, ketika ada sebuah Gen Z ataupun pemuda nih Kak Tina, ketika memiliki jiwa introvertnya, terus masih berlarut-larut nih Kak Tina, Kak, aku aku introvert memang. Aku nggak bisa melakukan hal itu. Nah, menurut Kak Tina bagaimana sendiri nih? Ya, berarti kalau dalam perspektif komunikasi, dia sudah menutup akses komunikasi. Mm-mm. Padahal untuk bisa menambah kemampuan keterampilan apapun, kita harus membuka pintu tadi kan? Mm-mm. Sama aja. Kalau misalnya aku memang orangnya kayak gini dong. Ya udah, misalnya kamu ini dong ngerjain tugas supaya kita bisa cepat selesai. Jadi tolong segera respon ya. Wah, aku memang orangnya kalau di rumah nggak mau megang handphone. Artinya dia sudah menutup akses dulu. Itu yang saya maksud. Berarti yang diperbaiki perspektif orangnya atau si individu itu. Jadi jangan seperti itu. Artinya kalian harus belajar melihat bahwa kita tuh kan makhluk sosial. Betul. Jadi jangan di balik kata introvert kita menutup peluang-peluang. Siapa tahu, misalnya tadi saya bilang dia nggak bagus di akademik, tapi dia bisa sukses dari hobi. Atau dia nggak sukses di akademik, nggak punya hobi, tapi bisa selamat dari jaringan teman-teman di luar kampusnya. Dia punya hubungan baik, ditawarin pekerjaan, diberikan mungkin modal dan lain sebagainya. Artinya memang jangan berlindung atau bersembunyi di balik kata introvert. Introvert sendiri sih menurut saya bukan berarti dia nggak mau berteman ya. Iya betul. Jadi jangan nggak mau bersosial ya, Kak betul. Tina. Jadi jangan langsung menjustifikasi dirinya sendiri tanpa bantuan ahli. Oh, saya introvert banget Bu, emang kalau di kelas saya milih tidur aja. Itu kan itu kan berlindung di balik kata Betul. introvert, padahal nggak seperti itu. Ya, bisa dibilang juga kalau dari pengalaman teman-teman saya pribadi nih Kak Tina, untuk yang introvert sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara mungkin nih ngecharge energi katanya Gen Z, ngecharge energi terlebih dahulu, kemudian ketika bertemu orang nih, ketika energinya udah mau habis, baru kita minggat dari orang-orang ramai. Jadi bisa dibilang introvert itu ya bukan sebuah kekurangan ya Kak Tina, bisa bukan diakali. antisosial ya. Betul. Bukan berarti teman-teman nggak mau berbicara, nggak mau bersosialisasi. Nah, selanjutnya nih Kak Tina, berbicara juga tentang introvert dan juga extrovert dan juga berkomunikasi di depan umum. Kira-kira nih menurut Kak Tina, apa satu kebiasaan komunikasi yang kalau dilatih selama 1 tahun bisa benar-benar mengubah masa depan seorang Gen Z sendiri nih Kak Tina? Komunikasi ya. Betul. Kemampuan komunikasi, bahkan banyak data yang mengatakan menurut saya yang paling terlihat kemampuan memimpin. Leadershipnya bagus. Mungkin Kenapa? Iya betul. Yang pertama kita bisa lihat dia bisa nggak nyampein ide-idenya. Dari situ aja, kalau misalnya ada 5 atau 10 orang, ada 1 orang yang mampu menyampaikan idenya dengan sistematis, dengan sederhana dan mudah dipahami, dia sudah berbeda daripada yang lain. Jadi menurut saya yang paling menonjol nih, bahkan itu pun masih saya latih, kemampuan komunikasi saya digunakan untuk bisa leadership. Jadi kita mengarahkan orang lain, membujuk orang lain. Kan kalau kita dalam kehidupan sosial, kadang kita butuh bantuan orang kan. Betul. Nah, membujuk atau mengajak orang lain bekerja sama itu butuh keterampilan komunikasi. Jadi yang paling menonjol jika itu dilatih terus menurut saya adalah kemampuan leadershipnya.
Terus yang kedua, dia akan mampu beradaptasi dan biasanya diiringi dengan problem solving yang baik. Orang yang sudah sering ketemu karakter orang macem-macem, biasanya nggak kaget. Misalnya, ini diajak kerjasama kok ngambekan ya, Iya. terus kamu ikut ngambek. Tapi kalau orang berpengalaman, dia akan mengamati, oh oke, berarti dia kerjasamanya sampai sini. Saya akan melanjutkan untuk mencari rekan yang lain. Artinya problem solving atau dia menyelesaikan masalahnya itu bahkan bisa ikut menjadi baik karena dia punya keterampilan tadi, keterampilan emosi untuk menyampaikan pendapat. Dia marah nggak asal ngeluarin kata-kata atau diam tiba-tiba story-nya menjelek-jelekkan. Nah, itu kan juga bisa fatal toh kalau dalam dunia pendidikan atau dunia pekerjaan. Jadi menurut saya kalau itu diasah terus, yang paling menonjol pasti deh kemampuan leadership-nya. Dia bisa mengarahkan orang lain, memanage waktunya, bahkan membuat orang lain mau bekerja untuk dirinya. Iya kan? Luar biasa. Oh iya, politikus itu kalau nggak pandai berkomunikasi, berpidato atau bernegosiasi, dia nggak bisa menggunakan orang lain untuk bekerja dengan dia. Maksudnya begitu. Jadi pasti kalau pertanyaannya apa nih yang diasah leadership-nya akan menonjol, pasti dibarengi dengan problem solving-nya yang bagus. Ya, betul. Gitu. Setuju dengan pendapat Kak Tina sendiri. Bahwasanya leadership ya sangat penting, dan juga teman-teman mungkin mikir, wah kalau aku mau fokus di leadership, aku harus memimpin sebuah kelas ataupun sebuah forum yang gede. Padahal bisa jadi yang disebutkan Kak Tina barusan, bahwasanya leadership itu bisa dibilang hal sesimpel teman-teman manajemen waktunya sendiri. Betul. Mengatur bahwasanya apakah diri teman-teman itu bisa mengatur diri sendiri ataupun bisa memimpin diri sendiri. Hal tersebut leadership teman-teman. Dan juga dari hal tersebut, ketika kita sudah memanajemen waktu, ketika kita sudah fokus kepada leadershipnya sendiri, maka kita juga bisa menyelesaikan sebuah problem solving, yang dimana problem solving itu bisa dibilang hal yang lebih sulit Kak Tina, karena dari luar ya Kak Tina, problem dari luar yang akan masuk diri kita. Namun ketika kita sudah menguasai leadership, baru kita selesai bisa menyelesaikan problem solving tersebut. Nah, kita akan beranjak kepada pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa juga nih Kak Tina. Untuk pertanyaannya, kalau Gen Z hanya mengingat satu pesan dari podcast Jenitra Media, apa yang paling ingin seorang Kak Tina titipkan nih kepada para Gen Z? Oke, kalau topik hari ini adalah belajar komunikasi. Komunikasi itu bukan sekedar bakat ya. Orang bisa lahir terus dapat bakat. Enggak, tapi percayalah keterampilan komunikasi itu sebuah proses perjalanan di mana itu memang harus kita pelajari dan kita asah terus. Jadi intinya itu bukan bakat atau bawaan, tapi kalau kamu lihat orang pandai berkomunikasi, itu hasil kerja kerasnya untuk mengasah keterampilan komunikasi. Jadi kayak gitu, Sophie. Oke, jadi bisa dibilang ya sebagai penutup episode kali ini ya, bisa dibilang bahwasanya komunikasi itu bukan tiba-tiba lahir dari diri seseorang. Tentunya pasti ada asahan sendiri ya Kak Tina. Ya luar biasa sekali. Sebelum aku menutup episode kali ini, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Tina sudah menginspirasi para teman-teman Jameder, dan semoga para teman-teman di rumah nih terinspirasi dari ceritanya Kak Tina. Dan juga mohon izin nih Kak Tina untuk menarik sedikit kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan Kak Tina sendiri, bahwasanya skill komunikasi bukan hanya sekedar lahir dari diri seseorang teman-teman, namun skill komunikasi perlu sebuah kerja keras dan perlu diasah dari bawahnya sendiri. Dan tentunya ada 3 skill yang perlu teman-teman miliki, yang perlu pemuda miliki, yaitu yang pertama adalah skill komunikasi, dan yang kedua adalah adaptasi, bagaimana teman-teman untuk menyesuaikan diri teman-teman dengan lingkungan sekitar, dan yang ketiga bagaimana teman-teman untuk gigih dalam berlatih tersebut. Nah, oke, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kembali ya Kak Tina, dan juga kepada para teman-teman Jameda, jangan lupa like, comment, and subscribe pada podcast Jenitra Media. Sampai jumpa di podcast Jenitra Media episode selanjutnya. Jenitra Media, informasi yang menginspirasi. Dadah! Terima kasih.